Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua kitab. Yang pertama, kitab 1 Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya ke-5, dan kitab Matius pasal 19 ayat 14. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan sungguh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya ke-5. Di bawah perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dilanjutkan dengan kitab Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-14. Matius 19 ayat 14. Ayatnya yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dituntun oleh tema, apakah anakku berada di surga? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh seorang ibu dan ayah ketika anaknya mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yakni meninggal. Apakah anakku berada di surga? Sebagian orang tua mempercayai bahwa setiap anak kecil yang lahir lalu meninggal, mereka ada di surga. Mereka sudah berada di surga. Tetapi ada sebagian orang tua yang terus mempertanyakan, apakah anak mereka masuk ke dalam surga atau tidak. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun oleh Yeremia untuk melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa sejak sedari awal ia telah dikenal oleh Allah dan ia telah diberkati oleh Allah, bahkan dikuduskan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tentu ini sebuah penekanan yang diberikan Nabi Yeremia untuk mengingatkan dirinya secara pribadi bahwa Allah sejak sedari dia di dalam kandungan ibunya, bahkan Allah menegaskan bahwa Allah yang membentuk ia di dalam rahim ibunya. Itu satu pertanda bahwa Allah benar-benar mengenal Yeremia. Walaupun di ayat-ayat selanjutnya Yeremia menegaskan bahwa ia tidak layak, ia tidak mampu
melakukan tugas yang diberikan Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita dipertegas lagi di dalam perjanjian baru di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 14. Anak-anak adalah milik Allah. Jangan pernah kita menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Allah. Berbicara tentang kematian, kita semua akan percaya bahwa kita semua akan ada di tempat di mana Tuhan berada. Kita semua akan duduk di sebelah kanan Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, untuk melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan oleh setiap kita. Tetapi apakah ketong meyakinkan ketong pun diri setelah ketong hidup lebih lama di dalam dunia yang dipercayakan oleh Tuhan? Apakah ketong mampu menjalankan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan, dan sampai kepada kematian yang abadi itu Tuhan mengambil kita dalam keadaan kita ada di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan orang tua kepada Allah dengan mempertanyakan apakah anak mereka ada di surga atau di neraka atau sebagainya, sebagai bukti di mana orang tua menyadarkan dirinya tentang perbuatan-perbuatannya. Apakah perbuatan mereka yang menyimpang itu menjadi satu pertanda anak-anak mereka masuk ke dalam neraka atau tidak? Tetapi dalam kitab Yeremia, Allah menjelaskan dengan penuh sukacita bahwa anak-anak yang dikandung ibunya adalah Allah sendiri yang membentuk di dalam rahim ibunya, dan Allah telah mengenal mereka jauh daripada ibu atau ayahnya mengenal diri mereka. Jika kematian itu datang kepada anak-anak, saya mau bilang bahwa kemungkinan anak-anak itu berada di dalam surga. Saya tidak bisa mengklaim, saya tidak bisa menjanjikan, saya tidak bisa menghakimi. Saya cuma memberitahukan apa yang menjadi hemat dari tafsiran saya. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.